Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tira dari tim P3D Universitas Islam Indonesia akan memaparkan mengenai pemanfaatan minyak jelantah menjadi bahan bakar aditif di Desa Umbul Martani, Kabupaten Sleman dengan dosen pendamping yaitu Bapak Iman Sahroni, SSI MSc. Pada kegiatan P3D kali ini, itu memiliki latar belakang yang sama dengan kegiatan PHP 2D yang sebelumnya sudah terlaksana, di mana pada program P3D ini kami mengembangkan beberapa indikator dan juga beberapa metode guna menciptakan masyarakat yang mampu mandiri energi. Untuk metode kegiatan, kami melakukan kegiatan P3D ini secara offline, meliputi kerjasama dengan masyarakat, lalu sosialisasi mengenai kegiatan P3D kepada masyarakat sasaran dan mitra, lalu pelaksanaan dengan cara meningkatkan kinerja lembaga kelompok, memfungsikan kelembagaan, pelatihan monitoring kegiatan, serta produksi dan peningkatan skill. Lalu kami juga melakukan perluasan mitra dengan cara meningkatkan kerjasama dengan lembaga eksternal, kampus, dan beberapa pihak yang berkaitan dengan limbah dan biodiesel. Yang terakhir yaitu keberlanjutan, di mana pada keberlanjutan ini kami memonitoring kegiatan pasca pelaksanaan program. Lalu pada tingkat kesesuaian metode, keterlaksanaan dan pencapaian program, pada identifikasi masalah, persentase yang dihasilkan yaitu 90%, lalu keterlaksanaan metode mencapai 80%, serta ketercapaian tujuan sebesar 80%, sehingga keseluruhan terlaksananya program kegiatan ini mencapai 83%. Lalu metode yang kami gunakan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan dan hanya terdapat perubahan pada waktu, serta biaya yang terpakai itu sekitar 70% dengan biaya yang sudah sesuai dengan RAB. Kemudian pada personalian itu tidak ada penambahan ataupun pengurangan anggota. Lalu pada media terdapat peningkatan publikasi, serta pada bahan dan alat itu terdapat penambahan kapasitas reaktor biodiesel. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Randi selaku ketua pada P3D ini. Terima kasih Tira atas penjelasannya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai luaran wajib dan luaran tambahan setelah selanjutnya. Untuk luaran wajib, yang pertama itu adalah buku pemberdayaan ber-ISBN, di mana kami sudah mengerjakan buku tersebut dengan persentase 80% dan akan dicetak melalui UI Press dengan target Oktober 2021. Kemudian yang kedua adalah publikasi, di mana kami sudah mempublikasi kegiatan kami melalui sosial media yaitu Instagram, YouTube, dan kami akan mempublikasikannya melalui media cetak dan juga webinar nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 November tahun 2021. Kemudian untuk dokumen perencanaan desa, kami telah berkoordinasi dengan pihak desa, bagian perencanaan, di mana kami sudah menghasilkan matriks kegiatan atau jadwal kegiatan dan rencana keberlanjutan yang akan kami serahkan kembali ke desa pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 untuk disahkan. Kemudian untuk luaran tambahan, yang pertama adalah produk biodiesel berstandar SNI, di mana kami sudah melakukan uji kandungan biodiesel hasil produksi dari masyarakat Umbul Martani melalui lab standar ISO 1702005 dan kemudian kami melakukan uji bakat dan juga uji kepada mesin. Kemudian selanjutnya untuk jurnal ber-ISSN dan artikel ilmiah akan kami publikasi pada akhir November tahun 2021. Kemudian untuk pengurusan legalitas kami akan bekerjasama dengan BPTBA LIPI yang sudah kami ajukan proposal dan surat kerjasamanya melalui email. Selanjutnya, berikut merupakan dokumentasi luaran kegiatan, antara lain adalah buku, publikasi, diskusi perencanaan desa, pengujian biodiesel, dan proses pengurusan legalitas. Kemudian, selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Nah, yang pertama ini adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, di mana masyarakat sudah mulai memproduksi biodiesel dan untuk dimanfaatkan secara pribadi. Jadi untuk kegiatan sebelumnya, masyarakat sudah mampu mengelola bank energi yang telah kami bentuk dan selanjutnya akan memulai kembali untuk produksi pada tanggal 16 Oktober tahun 2021. Selanjutnya, untuk meningkatnya kinerja kelembagaan lokal atau sasaran program, kami sudah menetapkan jadwal, posko, dan juga pusat produksi. Di samping itu, tim kami juga melakukan pembimbingan belajar kepada anak-anak yang ikut dalam pelatihan. Selanjutnya untuk perubahan fisik,
Di sini kami membuat reaktor baru untuk produksi biodiesel dengan kapasitas yang lebih besar, dengan dengan harapan produksi lebih efisien dan juga lebih efektif. Selanjutnya untuk perluasan kelompok sasaran dan jangkauan wilayah kegiatan. Jadi untuk PHP 2D kemarin kita hanya menjangkau 2 RT, sekarang kita menjangkau 5 RT. Yang kemarin untuk diskusi kita dihadiri oleh perwakilan dari ibu-ibu dari beberapa RT dan juga perwakilan anak muda. Selanjutnya untuk realisasi dan perluasan kemitraan, kami telah menggandeng nelayan. Jadi kemarin kita sudah mempromosikan biodiesel kami ke nelayan Kerenehan dan juga Pantai Gesing untuk penggunaan biodiesel. Di situ nelayan sangat menyambut baik dengan kehadiran biodiesel karena kami rencananya akan menjual dengan harga yang lebih murah daripada bahan bakar yang tersedia. Kemudian kami juga menghubungi BTP LIPI dengan tujuan nantinya produk kami akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian untuk publikasi, di sini kami publikasikannya melalui Instagram, YouTube, dan akan melaksanakan webinar pada tanggal 14 November tahun 2021. Selanjutnya untuk mekanisme koordinasi, kami sudah membentuk bank energi di mana di situ terjadi koordinasi antar masyarakat dalam pengumpulan jantah, produksi, dan juga nantinya untuk pemasaran minyak jantah yang akan kami produksi. Selanjutnya untuk peran masyarakat, yang pertama adalah pelatihan, di mana masyarakat sangat antusias dan bersedia mengikuti pelatihan dalam jangka waktu yang cukup lama, dari setahun yang lalu. Kemudian untuk fasilitas, masyarakat memberikan saran dan prasarana yang menunjang selama pelatihan, diantaranya beberapa alat-alat yang tidak kami beli dan tidak tercantum di proposal, serta tempat produksi biodiesel. Untuk selanjutnya adalah penunjang, di mana kami diberi masyarakat konsumsi dalam setiap kegiatan. Kemudian untuk kegiatan, masyarakat bersedia mengumpulkan biodiesel, jadi masyarakat itu membantu kegiatan dalam pengumpulan biodiesel, mulai dari biodiesel pribadi dan juga biodiesel yang dihasilkan oleh pedagang makanan yang ada di sekitar. Kemudian untuk perubahan terjadi, kita sudah melakukan survei terhadap 20 sasaran kami, dengan hasil rata-rata masyarakat sudah memahami bahaya minyak jantah, kemudian mengetahui pengolahan, mengetahui manfaat, dan juga peluang usaha dan pemanfaatan energi terbarukan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mediana. Silakan, Medi. Oke, terima kasih Randi. Berikutnya itu ada kerjasama dengan mitra. Jadi pada kegiatan ini kami menggandeng beberapa mitra. Yang pertama itu ada IBISMA UI. Jadi dengan IBISMA UI kami mendapatkan mentoring dengan perusahaan biodiesel di Amsterdam. Yang kedua itu ada nelayan Kerenehan yang merupakan mitra untuk pengembangan biodiesel kami, yang diharapkan biodiesel kami itu bisa diaplikasikan kepada kapal-kapal nelayan yang berada di pantai Kerenehan tersebut. Yang ketiga itu ada Aneka Medika yang merupakan salah satu tender untuk merancang reaktor untuk pembuatan biodiesel kami. Dan yang keempat itu pedagang makanan merupakan mitra dalam pengumpulan minyak jelantah yang akan kami gunakan yang diolah menjadi biodiesel. Kemudian selanjutnya itu ada dukungan kampus dan peran dosen. Yang pertama itu ada bantuan dana kegiatan oleh Prodi Kimia mencakup dana yang tidak tertera di dalam proposal. Yang kedua itu ada kemudahan konversi kegiatan PHP 2D dan P3D ke dalam mata kuliah. Dan yang ketiga itu ada bimbingan dan pembinaan terhadap tim P3D berupa konsultasi dan juga rencana keberlanjutan program kami. Serta peran dosennya itu berupa pengarahan, pembinaan, serta evaluasi kegiatan selama proses pelatihan. Keunggulan program P3D HMK UII diantaranya itu yang pertama ada antusiasme masyarakat. Jadi selama kegiatan ini banyaknya masyarakat yang hadir, baik itu ibu-ibu PKK maupun anak-anak muda, dan juga mereka itu turut aktif dalam proses pembuatan biodiesel dan juga aktif bertanya-tanya.
Yang kedua itu ada support kampus, jadi utamanya itu kami bermitra dengan jurusan untuk memudahkan mahasiswa turut aktif dalam kegiatan kami melalui program Kampus Merdeka. Yang ketiga itu ada mitra, kami menggandeng beberapa mitra. Yang pertama itu untuk bahan baku, kami menggandeng pedagang makanan dan juga masyarakat. Untuk proses produksi, kami menggandeng Aneka Medika dan juga Ceos. Dan yang terakhir ini untuk penjualan, kami menggandeng nelayan dan juga para pengusaha-pengusaha biodiesel. Dan yang terakhir, program kami itu memiliki pandangan untuk kedepannya. Karena penerapan energi terbarukan ini merupakan salah satu fokus pemerintah. Jadi, jika kita mendapatkan support dari pemerintah, maka kegiatan ini bisa terus berkembang untuk kedepannya. Sekian pemaparan dari kami, besar harapan kami untuk kegiatan kedepannya dan juga merubah masyarakat dan juga terus berkembang hingga tercapainya tujuan kami yang sudah kami tetapkan di dalam proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.